ويؤمن درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة بأن الله يحفظهم وينصرهم على تلك النية على ما نبي سلفنا الصالح سر النبي وآل النبي بسر أسر صلاة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر وجودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائفين غضبان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya hingga kita dapat kembali berkumpul di tempat, di kesempatan yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barakah ini, yang mana harapannya mudah-mudahan kita berkumpul di waktu yang singkat ini dalam rangka dengan niatan yang sama, kita bertafaqquh fid din, mengkaji daripada ilmu-ilmu warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harapannya kita mudah-mudahan tidak tergolong menjadi orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, sayati zamanun ala ummati yafirruna min ulama'i wal fuqaha fayubtalihimullahu bi thalathi baliyat, yang mana mereka ini orang-orang di akhir zaman, suatu zaman akan ada orang-orang, kata Rasul, yang mereka ini lari menghindar dari para ulama, disebutkan lebih khususnya ulama-ulama fiqih yang mengajarkan bagaimana tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai dengan tuntunan dan tuntutan syariat. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasul, akan Allah berikan hukuman bala dengan 3 hukuman, 3 musibah. Yang pertama apa? Yang pertama, yarfa'ullahu alaihim al-barakah min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan daripada usaha mereka. Barakahnya yang Allah angkat. Kalau sudah kada berkah lagi, kayak bahaya, banyaknya tidak akan manfaat untuk dirinya. Yang kedua, musibah yang kedua yang Allah akan timpakan kepada orang-orang yang mereka itu lari daripada para ulama dan para fuqaha, yaitu Allah akan yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah akan sulitkan mereka, beratkan mereka, dengan Allah angkat di situ pemimpin yang zalim. Jadi andai kata suatu daerah, suatu negeri itu pemerintahnya zalim terhadap rakyatnya, maka boleh jadi itu memang kesalahan dari masyarakatnya juga, karena mereka sudah tidak mengindahkan lagi untuk mempelajari, mengkaji daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Allah akan timpakan musibah yang ketiga, yaitu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan keluar daripada dunia ini tanpa ada membawa dengan keimanan. Wal iyadu billahi ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang yang seperti ini yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbil alamin. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung daripada bacaan kita yang sebelumnya tentang sunnah-sunnah yang ada, yang bagus, yang sudah sayugianya
dapat kita laksanakan ketika kita itu berpuasa. Masih dalam kitab Taqriratus Sadidah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tasi' sunnah yang ke-9 al-muhafadhah ala salati tarawih min awal lailatin ila akhiri lailah. Qala alaihi salatu wassalam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wal maqsud bi qiyam ramadhan salatut tarawih. Sunnah yang ke-9 yaitu kita dianjurkan untuk muhafadzah, melestarikan, menjaga apa? Yaitu untuk senantiasa dapat mengerjakan salat tarawih dari awal malam pertama Ramadan ila akhiril lailah, sampai kepada malam yang terakhir. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita petunjuk, kekuatan dan kesehatan serta kesempatan agar dapat istiqamah menjalankan ibadah sunnah tarawih ini. Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Rasul menyebutkan barang siapa yang qama, artinya beribadah Ramadan pada bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dalam rangka itu merupakan sebuah keimanan kita. Jadi dasarnya kita melakukan ibadah itu karena dasarnya keimanan, wahtisaban, dan karena kita itu ihtisaban, mengharap ridha, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengharap pahala itu tidak mencederai, tidak merusak keikhlasan kita, tidak merusak keikhlasan kita. Sah-sah saja seseorang itu ketika beribadah karena berharap pahala, karena itu memang sudah perintah Allah dan Rasulnya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Artinya kita ada perintah supaya memberatkan amal timbangan kita nanti pada hari yaumil mizan itu. Di saat amal kita itu akan ditimbang nanti pada hari kiamat, yang disebut dengan yaumul mizan, ditimbang. Jadi kita dalam rangka memberatkan timbangan kita berupa pahala ini, lalu kita melaksanakan sembahyang tarawih tadi. Nah, barang siapa yang tadi melaksanakan salat tarawih tadi, yang ibadah Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, mengharap ridha pahala Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Disebutkan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan di sini yaitu salat tarawih. Nah, sedikit ulun tambahi. Jadi dalam salat tarawih ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Sultanul Ulama Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala, beliau itu mengajarkan kepada kita seberataan supaya dapat melaksanakan sembahyang tarawih ini pahalanya berlipat-lipat. Nah, ada kayak orang biasa, kayak pacarannya, ada ilmunya. Di antaranya Sidin itu mengajarkan, di sini sembahyang tarawih itu bisa kita gabungkan dengan sembahyang sunnah awwabin. Sembahyang sunnah awwabin yang salat sunnah awwabin ini kan dianjurkan setelah maghrib. Ada yang 6 rakaat sampai 20 rakaat juga awwabin ini.
yang sudah pernah juga ulun dahulu pernah jelaskan hadisnya, membacakan lagi. Di sini disebutkan barang siapa man shalla ba'dal maghrib sitta raka'atin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu udilna bi ibadati sintai asyarata sanatan. Barang siapa yang sembahyang, kata Rasul, setelah maghrib 6 rakaat dan dia tidak ada berbicara mengenai dunia di sela-sela dia mengajarkan sembahyang yang 6 rakaat tadi, maka ibadah sembahyang 6 rakaat itu menyamai udilna bi ibadati sintai asyarata sanatan, menyamai ibadah selama 12 tahun. 6 rakaat aja itu, apalagi 20 rakaat. Nah, jadi sembahyang awabin ini yang setelah maghrib itu bisa kita gabungkan dengan sembahyang sunat tarawih. Kayak apa caranya? Nah, niatnya Jarsidin seperti biasa kita awali dulu sengaja sembahyang sunat tarawih dan sembahyang sunat awabin qadaan lillahi ta'ala. Jadi awabin sifatnya qadaan, tarawih sifatnya adaan. Nah, jadi kita dapat pahala kedua-duanya. Tarawihnya dapat, plus juga sunat awabin tadi. Aku sembahyang sunat tarawih dan awabin karena Allah Ta'ala, mengikut imam karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita dalam sembahyang tarawih itu mendapatkan 2 pahala tadi. Nah, alhamdulillah karena kita tahu belajar, maka kita dapat memaksimalkan ibadah itu. Pahalanya dapat berlipat-lipat ketimbang orang yang kada suah belajar, kita kada tahu. Nah, jadi dianjurkan tadi menggabungkan salat tarawih itu dengan sembahyang sunnah awabin, karena sembahyang awabin itu termasuk 10 sembahyang sunnah yang dapat digabungkan. Di antaranya juga sembahyang sunnah wudu, sembahyang sunnah safar, tahiyatul masjid, sunat tawaf. Nah, itu sembahyang-sembahyang yang dapat digabung dalam satu sembahyang dengan niat yang lain. Nah, kemudian yang ke-10, ta'akkudul muhafadzah ala salatil witri. Nah, wa yukhtassu witru Ramadan bi thalathi khususiyat. Kita juga disunahkan supaya bersungguh-sungguh, bujur-bujur kita juga muhafadzah, menjaga atas sembahyang witir juga. Nah, alhamdulillah di sini kita mbah tarawih langsung lawan witir pulang. Nah, adapun yang 8 rakaat sudah bulik, berarti berwitirnya di rumah berarti. Tidak apa-apa, boleh-boleh aja gitu. Ya, yang 8 rakaat silahkan, yang 20 rakaat silahkan juga. Kedua-duanya bujur. Dan lebih khusus sembahyang witir di dalam Ramadan itu ada 3 kekhususan. Yang pertama, disunahkan annahu tusannu fihil jamaah. Jadi sunnah di dalam sunat witir ketika Ramadan ini disunahkan dengan berjamaah. Jadi mun kita di luar Ramadan ada berjamaah kayak nah. Tapi kalau Ramadan disunahkan berjamaah gitu. Bahkan di antara mazhab itu sebagian pendapat, kalau ulun kada khilaf, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal itu mewajibkan sembahyang witir gitu. Jadi kada sunnah lagi hukumnya, wajib. Nah, itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Kemudian juga disunahkan fihi al-jahru, nah, dengan menyaring. Nah, sudah alhamdulillah sudah persis kita nih seperti yang disunahkan, berjamaah, menyaring pulang. Yang ketiga, yusannu fil qunut fil nisfil akhir min Ramadan al-mu'tamad. Disunahkan juga pakai doa kunut di pertengahan akhir daripada bulan Ramadan, berarti hidup ke 16 menurut pendapat yang dikuatkan. Nah, jadi ketika berwitir itu di witir yang terakhir itu disunahkan membaca doa kunut.
Mun ada pertanyaan bang, misalnya kayak ini. Sedangkan orang kita ini kan sembahyang witirnya kan 2 hanya 1 ya, kalau 2 hanya 1. Sedangkan yang 2 itu kita berniat witir sudah, pada sembahyangnya 2. Nah, itu diajarkan kita berniatnya itu berarti sengajaku usalli sunatal minal witri, nah, daripada bagian witir, karena yang 2 itu belum witir lagi, rakaataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang daripada sunnah witir, karena belum witir apalagi yang 2 minal witri. Ada juga yang mengatakan sunat syafa' yang genap dulu, minal witri lillahi ta'ala. Yang 1 hanya sembahyang witir, sunnat rakaatan lillahi ta'ala. Karena dipisah bang kita, 2 hanya 1. Kecuali orang yang langsung 3 sekali salam, nah itu maka bujur langsung witir niatnya. Kalau kita berpisah 2 hanya 1, berarti yang 2 itu niatnya minal witri, aku sembahyang sunat daripada witir, termasuk bagian witir maksudnya. Artinya 2 rakaat dulu, hanya 1 rakaat. Kemudian sunnah yang ke-11, al-iktsar min tilawatil Qur'an bitadabbur. Waqad warada fil athar Ramadhanu syahrul Qur'an. Kita juga dianjurkan memperbanyak dalam bulan Ramadan ini membaca daripada Al-Qur'an. Lebih-lebih lagi namun kita mampu dengan mentadabburinya. Artinya paham. Kalau kita ada paham, ya membaca saja berarti. Harat juga sudah. Namun lebih harat lagi dengan mentadabburinya pula. Artinya tahu makna-maknanya dengan kita membaca tafsirnya atau terjemah tafsirnya. Nah, karena Al-Quran ini disebutkan, Ramadan itu disebutkan sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Yang ke-12, al-iktsaru minas sunan karrawatibis salawat wa salatid duha wat tasbih wal awwabin. Nah, kita juga disunahkan memperbanyak daripada sunnah-sunnah seperti sembahyang sunat-sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salatid duha, sembahyang duha juga, tasbih, sembahyang tasbih, wal awwabin, dan sembahyang awwabin. Sunnah itu. Yang ke-13, al-iktsar minal a'malis salihah. Kita juga disunahkan, dianjurkan memperbanyak daripada amal-amal yang baik, amal-amal yang salih. Qas-sadaqah, seperti kita bersedekah, memberikan, menyalurkan sebagian daripada harta kita, sedekah. Wasilaturrahim, dan kita juga dianjurkan menyambung tali persaudaraan, silaturahim. Wa huduri majalisil ilmi, nah, dan hadir kita di dalam majlis-majlis ilmu. Nah, alhamdulillah kita pada waktu yang sebentar ini termasuk kita mengamalkan sunnahnya, yaitu hadir di dalam majlis-majlis ilmu. Wal i'tikaf, dan juga dianjurkan kita beriktikaf di dalam masjid. Wal i'timar, dan juga kita dianjurkan berumrah. Nah, ini tak banyak modelnya umrah bang. Ada kawas itu saya ini, mau yang lain kau aja. Nah ini tak banyak modalnya. Cuma ada caranya supaya kita dapat tetap pahalanya kayak umrah juga. Nah itu dengan sembahyang isyraq. Mengisi kita pertama kita diawali dengan sembahyang subuh berjamaah, membaca wirid, setelahnya membaca wirid, zikir, tidak ada berbicara, ngobrol masalah keduniaan. Lalu kita ketika sudah masuk waktu isyraq, kita sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Nah, itu pahalanya menyamai dengan ibadah haji dan umrah, tamah dan tamah, sempurna dan sempurna. Maka alhamdulillah memang kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah sediakan dari kita nih ibadah-ibadah
yang sekiranya kita ini dapat mengaplikasikan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah, disebutkan kita ini kan di Quran sebagai umat yang terbaik. Sedangkan faktanya kita ini umur paling handap 60 70. Kebanyakannya dah gitu. Kemudian dihadirkan di penghujung zaman. Artinya yang ngarannya zaman ini semakin lambat laun semakin parah fitnahnya sudah. Apalagi hari ini sudah macam-macam fitnahnya. Sedangkan kita disebutkan sebagai khair ummah, umat yang terbaik. Nah, kayak apa supaya kita ini menjadi umat yang terbaik ini? Nah, maka Allah banyak sekali hadirkan amal-amal ibadah karena dasar Allah cinta lawan nabinya, lawan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya tadi orang yang sembahyang isyraq 2 rakaat itu menyamai pahala ibadah haji dan umrah. Ini pahalanya, bukan berarti menggugurkan kewajibannya, kada pahalanya. Lawannya kayak sebelumnya tadi juga, barang siapa yang sembahyang 6 rakaat setelah maghrib sampai awabid, sama dengan ibadah 12 tahun. Nah, ini kan luar biasa kalau kita menggawinya setiap malam 12 tahun setiap hari, maka kada mungkin kalah juga kita lawan ibadah umat-umat yang terdahulu itu, yang umurnya itu ratusan tahun, bahkan sampai 850 tahun. Itu di zamannya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Sidin itu mendakwahi umatnya itu selama 850 tahun kurang lebih. Dan berapa yang beriman lawan Sidin? 80 orang. Kayak 850 tahun yang beriman 80 ekor aja, dan 80 orang itu tidak termasuk putranya pulang. Anak Sidin kada termasuk si Kan'an itu. Kada termasuk yang beriman di 80 orang itu. Karena tadi mahalnya nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Padahal Nabi Allah Nuh kurang apa? Seorang nabi dan rasul sudah. Karena ada kurangnya, sudah sempurna. Tapi itulah sudah hidayah Allah, hak pribadi Allah yang kadang-kala diganggu-gugat oleh manusia. Nah, makanya kita setiap subuh minta hidayah, minta petunjuk supaya ditetapkan dalam keadaan hidayah itu. Allahumma hdina fi man hadait. Doa kita kan setiap subuh kita minta supaya Allah tetapkan kita di dalam jalan hidayah Allah. Karena kalau kata Allah sudah dicabut, sudah game kita. Makanya di antara doanya salafus saleh juga, Allahumma inna na'udzubika minas salbi ba'dal ata. Supaya kita berlindung terhindar dari as-salb, dicabut ba'dal ata, setelah Allah berikan dicabut oleh Allah. Nah, kita berlindung dari itu. Karena ya Allah Ta'ala ini kadang menghargai hidayahku, ya Allah. Diberikan hidayah Islam, iman, tapi ini kadang menjaga. Maka boleh jadi dicabut oleh Allah Ta'ala. Wal'iyadu billahi ta'ala. Makanya kita minta setiap hari. Makanya cerdasnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu menganjurkan kita setiap subuh itu sembahyang dengan membaca doa kunut. Itu mazhabnya kita, mazhab Imam Syafi'i. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga disunahkan wal iqbal 'ala Allah, menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bihifdzil qalbi wal jawarih, dengan kita menjaga hati dan seluruh anggota tubuh kita. Wad da'watil ma'thurah, dan juga itu dianjurkan memperbanyak membaca doa-doa yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-14,
al-ijtihadu fil ashril awakhir wa tahari lailatul qadar fiha wa fi autariha akadu. Dan juga kita dianjurkan bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir, dan kita mengintai malam Lailatul Qadar itu. Dianjurkan kita maintai apa ya maintai ya leh nanti aja bilang kalau maintai itu apa. Maintai itu mencari, supaya karena maunting kita maunting malam Lailatul Qadar itu. Walaupun sebenarnya kada mutlak pada malam 10 terakhir, bisa jadi di mulai awal sudah ada, di awal keluarnya bisa jadi. Itulah hikmahnya kenapa Allah misterikan itu malam Lailatul Qadar itu, supaya kita nih beribadah full mulai awal sampai akhir. Minimal tadi kita isya berjamaah, tarawih dan subuh berjamaah, minimal kayak itu. Maka disebutkan di dalam kitab Is'afu Ahlil Iman oleh Al-Imam Syekh Muhammad Hasan Masyad rahimahullah ta'ala. Beliau di situ menyebutkan dalam kitab beliau sebuah hadits, barang siapa yang sembahyang man shalla Lailatul Qadar pada malam Lailatul Qadar itu al-isya was subha fi jama'atin, maka dia itu mendapatkan an-nasibil wafir, mendapatkan bagian yang banyak daripada malam Lailatul Qadar. Kita dapat bagian sudah yang lumayan banyak ketika sembahyang isya dan subuh berjamaah, apalagi ditambah tarawih, ulang rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya. Ini luar biasa. Tapi tiap malam bang, sekira baju-baju dapat nih, janganlah ya pas takana sauting malam itu kereta gue sekalinya malam itu Lailatul Qadarnya. Sayangnya kamu kawan jangan sampai tertinggal. Kamu tertinggal juga ada uzur, misalnya bepergian kah, safar misalnya kauyuhan, kita kodok di pagi harinya supaya dapat tetap kita pahalanya. Dianjurkan tuh. Apalagi di malam-malam ganjilnya akadu sini lebih ditekankan lagi. Hadirin al hadirat wa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke-15, taharil iftar ala halalin. Kita juga mengintai-ngintai, artinya supaya kita tuh berbuka puasa dengan rezeki yang halal. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, waftir alal halali ya talibal kamali. Berbuka puasalah dengan memakan rezeki yang halal, wahai orang-orang yang menuntut akan kesempurnaan di sini. Yang ke-16, at-tawsi'ah 'alal 'iyal wallahu a'lam bis-shawab. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, dan harapannya mudah-mudahan sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah, menambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapannya dengan bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong menjadi orang-orang yang pantas untuk bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.